Halo Leo, ini adalah love reading untuk kamu dan ini sifatnya timeless, hanya aku membaca menariknya untuk energi untuk bulan November, tapi karena sudah mau akhir sekalian aku tarik untuk bulan Desember ya. Tetapi karena waktu adalah ilusi ya, kalau dalam dunia energi waktu kini, masa lalu, masa depan itu adalah now ya. Jadi ini bisa bersifat timeless, kapan kamu sampai ke video ini dan situasi kamu sesuai, maka itu mungkin untukmu. Kalau tidak resonate ya, karena ini bacaan umum, kalau tidak resonate untukmu, silakan ke bacaan untuk zodiak, moon, rising, dan Venus kamu ya. Caranya untuk tahu moon, rising, Venus, silahkan lihat di description box. Di description box juga sudah aku cantumkan link ke beberapa playlist ya, sesuai dengan zodiak kamu maupun ada per tema ya. Oke, sekali lagi ini general reading ya, jadi tidak mungkin cocok untuk semua Leo. Mari kita lihat. Leo, wow. Waduh, ini satu kartu ini saja sebenarnya sudah kurang menguntungkan ya. Jadi di sini ada falseness dan enemy. Si falseness ini sebenarnya menggambarkan ada sesuatu yang tidak beres, baik itu orang ya, seseorang atau suatu kejadian, peristiwa. Tetapi karena di sini sudah ada enemy, artinya ini ada orang ya, ada seseorang ini. Mungkin biasanya indikasinya adalah Leo. Oke, karena ini general reading ya teman-teman, kebetulan yang mampir ke sini energinya adalah yang ini ya. Mungkin saat ini Leo berada dalam hubungan dengan ini orang yang gimana ya aku mau ya intinya mungkin salah satu indikasinya ada hubungan kamu tuh toxic ya. Yang toxic bisa dia, bisa juga kamu gitu ya, hubungan yang toxic satu atau dua. Orang ini yang saat ini menjalin hubungan dengan kamu adalah dia seseorang yang karakternya kurang baik ya, karakternya kurang baik. Kasih di sini aja ya. Kurang baik karakternya, bisa kurang cocok di kamu, atau banyak hal di dia yang mungkin kamu tidak suka. Maksudnya gimana sih, mungkin kalian bisa ya ngerasain menjalin hubungan dengan orang yang seperti ini. Bisa aja kalian kena tipu seperti itu, atau ya sekedar orang ini mungkin mendekati kamu karena dia memanfaatkan kamu gitu ya, memanfaatkan kamu, bukan benar-benar suka tetapi hanya memanfaatkan kamu aja ya. Ini adalah kartu yang jatuh ya, jumping. Ada widower. Widower itu sebenarnya kalau harfiahnya adalah duda. Duda. Oke. Kalau ini memang seseorang, mungkin kamu terlibat cinta dengan seorang yang ini, seorang duda ya. Dalam arti dia pernah menikah. Atau ini adalah indikasi suatu perasaan duka cita ya. Lihat dia ada di makam, artinya mungkin ada duka cita karena kehilangan, ditinggalkan orang yang sudah meninggal gitu ya, dicintai gitu. Yang dicintai itu sudah meninggal dunia. Atau sekedar ini merupakan suatu indikasi adanya kehilangan besar gitu ya, kehilangan seseorang yang mungkin
sangat kamu cintai ya di masa lalu seperti itu, dan perasaan ini sampai saat ini masih menghantui kamu, sehingga mungkin untuk ini menjadi ganjalan dalam hubungan yang baru ya. Oke, ada wife. Wife adalah ya, wife itu istri ya, artinya ini melibatkan seorang wanita yang sudah menikah ya, bahkan ini ada anak. Oke. Baik, ini bisa orang yang karena ini ada orang yang kehilangan ya, mungkin ada Leo yang dia baru kehilangan pasangan mungkin ya, Leo yang baru kehilangan pasangan ya mungkin. Dan ini kenapa ada falseness ini sebenarnya juga menggambarkan suatu kondisi ya, tadi aku bilang ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak beres ya. Mari kita klarifikasi si enemy ini ya. Oke, aku dapat 2 kartu ini ya. Mungkin ini karena ini general readingnya, ini menggambarkan perasaan Leo saat ini ya. Ada perasaan yang campur aduk di sini ya rupanya ya. Ada perasaan kehilangan, perasaan marah, terancam seperti itu ya, karena ada enemy. Dan juga sebenarnya ada ini mungkin agak stres ya karena banyak pikiran ya. Jadi di sini joyfulness sebenarnya menggambarkan ke kondisi yang bahagia dengan beberapa teman gitu ya. Mungkin ini adalah suatu yang didambakan oleh Leo saat ini ya, karena habis kehilangan ya, habis banyak hal dalam hidup kamu itu yang gak sesuai dengan yang kamu inginkan, tidak berjalan dengan apa yang kamu inginkan gitu ya. Beberapa Leo malah melampiaskannya dengan hal-hal yang tidak kurang baik ya, misalnya mencari kesenangan dengan berpesta atau sesuatu yang sifatnya justru membuat kamu kecanduan gitu ya. Hati-hati ya. Oke, kita akan klarifikasi karena ini kisahnya sepertinya agak rumit ya. Kita akan mengklarifikasi siapa enemy ini ya. Enemy ini mungkin adalah hubungan yang toksik, hubungan yang karmik ya, atau seseorang dari luar kamu dan dia yang memiliki niat tidak baik, orang luar tetapi memiliki andil atau ada pengaruhnya ke hubungan kamu sama dia ya. Oke, ada energinya High Priestess ya. Listen to your intuition, dengarkan intuisimu, bersabar ya. Pertimbangkan baik-baik apa yang kamu inginkan sebelum bertindak. Oke, teman-teman. Kelihatannya memang situasi ini membuat kalian harus lebih banyak melakukan perjalanan ke dalam diri ya, merenung ya. Mungkin kalau beberapa Leo kehilangan orang yang dicintai,
Dan saat ini mungkin masa jeda atau masa sendirian karena adanya peristiwa kehilangan ini. Mungkin ini saatnya kalian untuk lebih mendengarkan diri sendiri ya. Maksudnya lebih mendengarkan sebenarnya adalah diri sejati kamu lewat hati nurani kamu. Jadi dengarkan lewat intuisi dan hati nurani apa yang sebenarnya jiwa kamu butuhkan saat ini dan solusinya apa. Biasanya sebenarnya itu sudah ada di dalam diri kamu ya. Oke, ada awakening. Awakening ini kalau di kartu tarot yang tradisional dia adalah the hangman ya, the hangman. Jadi melihat segala sesuatu dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda ya. Atau ini ya, tadi aku bilang jeda ya. Ini temporary standstill, artinya ya kamu untuk saat ini Leo mungkin agak berhenti atau stuck gitu ya, hubungannya stuck atau berhenti dulu gitu. Jeda, aku tadi bilang ya. Artinya tidak ada gerakan, tidak ada perubahan mungkin ya. Penting untuk menjadi dirimu sendiri ya. Betul. Nah, jadi itu kenapa kamu diminta untuk menggunakan intuisi dan melakukan perjalanan ke dalam diri ya, terhubung dengan diri sejatimu. Karena apa? Ini saatnya kamu untuk tahu apa sih sebenarnya tujuan dari peristiwa-peristiwa ini. Karena di sini ada peristiwa kehilangan, mungkin kamu ditipu oleh oleh pasanganmu atau pacarmu, atau ya ternyata dia tidak mencintaimu tapi cuman mau menipu kamu, atau kamu kehilangan orang itu, kehilangan pasangan mungkin karena dia meninggal dunia atau ya karena sebab-sebab lain ya. Jadi ini yang saat ini banyak guncangan di dalam diri kamu ini yang harus kamu berikan perhatian pada diri sendiri gitu ya. Ada ego, ini adalah energinya Capricorn ya. Ego ini adalah kalau dalam kartu tarot yang tradisional dia adalah the devil. Artinya ada kecanduan atau keterikatan terhadap sesuatu yang tidak sehat atau tidak bermanfaat. Ya, ini falseness ini ya. Keterikatan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang ya, yang tidak sehat, kebiasaan buruk atau sifat-sifat buruk yang tidak bermanfaat untuk pertumbuhan kamu atau untuk kehidupan kamu, atau kamu membiarkan orang lain mengendalikan diri kamu, mengendalikan kehidupan kamu. Dalam ada perasaan terjebak, ada perasaan ya, perasaan terjebak, tertipu mungkin ya, tertipu oleh hubungan ini. Dan di beberapa mungkin the devil ini juga mengindikasikan adanya manipulasi ya, termasuk manipulasi dalam magic seperti santet, pelet dan sebagainya ya. Oke, itu adalah yang terburuk ya. Tapi mungkin beberapa di antara Leo ya ada yang terkena black magic sampai kemudian kamu tertipu oleh orang ini ya. Atau ya sekedar orang ini sebenarnya membawa pengaruh yang tidak baik buat kamu ya, karena dia membuat kamu tergantung, mungkin membuat kamu tergantung, atau dia menjebak kamu. Menjebak itu maksudnya adalah dia punya maksud tersembunyi ya. Dia ini, orang ini, si enemy ini, kamu lihat dia bersembunyi ya. Bersembunyi artinya ya mungkin
Kalau arti yang ringan ya, maksudnya tidak begitu fatalistik, adalah mungkin pasangan atau orang yang mendekati kamu itu tidak jujur dalam motifnya ya, tidak menunjukkan, masih berpura-pura, tidak menunjukkan perasaan yang sesungguhnya, punya maksud tertentu ya, atau yang lebih fatal lagi mungkin dia ya maksudnya mendekati kamu adalah menipu secara materi maupun secara emosi, seperti itu ya. Oke, ada energi Taurus ini Hierophant ya. Nah, Hierophant atau Hierophant ya. Kalau dalam tarot yang tradisional ya. Ini energi Taurus ya. Oke, metode tradisional, organisasi spiritual. Oke, dan ini yang terakhir adalah mencari mentor atau teman-teman yang sepikiran gitu ya, sepikiran gitu. Artinya apa? Di sini kamu lihat ada faithfulness ya. Faithfulness sih? Joyfulness ya. Joyfulness ini adalah gambaran bersenang-senang, sebenarnya bersukacita ya, bersukacita, bergembira bersama dengan teman-teman. Nah, mungkin ini adalah saran, karena setelah kehilangan orang yang dicintai, atau kamu mungkin ya itu tadi tertipu, maka kamu perlu menghibur diri ya. Kamu perlu menghibur diri dengan menghabiskan waktu bersama teman-teman yang sepikiran atau yang selaras dengan kamu ya. Di sini kamu juga disarankan untuk mencari mentor ya. Mencari mentor atau mencari seorang yang bisa menjadi orang yang memberikan saran ya. Di sini ada seorang thought, ini kelihatannya seorang filsuf seperti itu ya. Seorang pemikir. Artinya orang, mungkin seorang terpelajar atau seorang guru ya. Ya, artinya orang yang memiliki ilmu yang sesuai dengan apa yang menjadi masalahmu sekarang ini. Jadi seorang expert lah ya, expert misalnya ya, ini kalau dalam memang hubungan rumah tangga, artinya mungkin kamu bisa pergi ke konsultan perkawinan atau ke psikolog seperti itu ya, atau menemui pemimpin agama kamu yang kamu percaya bisa memberikan solusi. Jadi jangan memikul semuanya sendiri. Oke. Energi Aquarius. Oke, ini ada other man. Seorang pemimpin militer, penasehat, dan ada other man. Oke, Aquarius. Kita dapat apa? Taurus dan Capricorn ya. Taurus, Capricorn, Aquarius. Ini hanya energi yang masuk atau elemen atau kisi-kisinya aja ya. Oke. Ini adalah third party atau another woman. Wanita lain, ini pria lain ya. Ini hanya salah satu indikasi dari falseness ini, dan karena di sini ada wife ya. Wife itu biasanya adalah pasangan resmi, artinya ya ada seorang wanita yang masuk dalam lingkaran percintaan kamu ini ya. Wanita ini sudah menikah, dan karena di sini adalah king, maka dia juga pria yang sudah menikah. Tapi ingat, ini adalah bacaan umum ya, artinya tidak semua Leo ini masuk ke sini. Jadi mungkin ini hanya Leo yang mengalami ini. Oke, waiting, belum memanen atau menunggu. Oke, menunggu. Maaf. Aku tadi bilang ini masa jeda buat Leo ya.
seperti ada void, seperti ada kosong gitu setelah kehilangan banyak, setelah melepaskan. Kelihatannya ya, kalau memang kamu melepaskan hubungan yang toksik ini, dan di sini karena ada kehilangan berarti ada sesuatu yang berakhir ya. Ini dikatakan kamu memang belum saatnya ya, masa menunggu belum saatnya kamu menikmati saat yang bahagia. Relatif sih ya, bahagia. Mungkin kalau kamu tidak bahagia karena pasangan, kamu bisa bahagia dengan hal lain ya, bukan hanya ini tentang pasangan saja ya. Jadi memang di sini dikatakan kamu belum memanen apa yang menjadi tanamanmu gitu. Artinya kamu belum, saat ini kamu belum bisa mengharapkan hasil yang baik atau keuntungan gitu ya. Keuntungan itu baik dalam hubungan, baik dalam bahkan mungkin juga dalam segi finansial ya, karena kalau falseness ini mengacu pada finansial, mungkin orang itu juga merugikan kamu secara finansial ya, sehingga kamu banyak kehilangan uang, kehilangan materi ya. Jadi itu kenapa di sini kamu belum bisa panen dikatakan. Justru ini saatnya kamu harus banyak memberi kelihatannya ya. Oke. Problem finansial, hutang. Ya. Tadi aku bilang merugikan secara finansial, menipu keuangan mungkin ya. Oh. Baik Leo. Gini ya. Semua orang ya, nggak peduli zodiak apapun, dalam kehidupannya pasti akan melalui atau sampai pada titik kritis tertentu. Sampai pada titik krisis tertentu ya dalam hidupnya. Dalam waktu hidupnya itu tentu pasti ada krisis, itu ada. Jadi ini kamu jangan patah semangat kalau memang ini terjadi saat ini dalam hidupmu, karena ini waktunya kamu untuk membayar ya. Membayar apa? Membayar hutang karma ya. Semua orang tanpa kecuali siapapun dia harus membayar hutang karma dalam hidupnya. Untuk apa? Kenapa harus dibayar? Supaya hidup kamu bisa next step, bisa naik kelas, bisa lebih baik, bisa maju, seperti itu ya. Jadi memang ini hanyalah satu fase dalam kehidupan kamu Leo. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu, karena di sini kelihatannya di sini ada joyfulness dan tadi ada seek. Kamu disuruh mencari dukungan dari mentor atau teman-teman ya. Dan di sini ada lagi nih teman yang bisa dipercaya, bisa suportif ya, bisa dipercaya, suportif, mendukung. Ini energi Sagittarius. Ini hanya perkiraan ya. Jack berarti dia orang yang masih muda, bisa ya, masih muda ya. Tapi dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Artinya ini orang yang bisa mendukung kamu ya. So, walaupun saat ini kelihatannya banyak batu sandungan, tetapi Leo, ada yang support, tetap ada yang support, tetap ada yang mendukung kamu kok. Teman-teman, mungkin juga keluarga ya. Jadi ya itu tadi sarannya adalah carilah dukungan dari teman-teman yang memang selaras dengan kamu, sepemikiran dengan kamu, dan expert ya, orang mentor atau pembimbing atau orang yang bisa dipercaya, seorang ahli seperti itu ya. Nah, nih retreat ya.
retreat tadi, mana si High Priestess tadi, suruh percaya dengan intuisi ya. Retreat itu artinya kamu diminta untuk mundur sejenak dari hiruk pikuknya kehidupan. Mundur sejenak ini bukan berarti kamu lalu meninggalkan, maksudnya harus pergi ke suatu tempat yang jauh, menyepi di hutan atau di gunung, tidak sih sebenarnya. Cukup mungkin kamu memberikan satu waktu di mana kamu bisa hening ya. Kenapa hening? Tadi katakan trust your intuition ya kan. Hening, ketika kamu hening, kamu akan lebih terhubung dengan intuisi kamu, lebih terhubung dengan diri sejati kamu yang akan memberikan petunjuk melalui intuisi. Jadi kalau mau tajam intuisinya ya harus memberikan waktu untuk hening ya. Retreat ini heninglah, bisa meditasi, berdoa. Tetapi kalau berdoa kan lebih banyak kita ngomong ya, hening aja gitu. Karena kalau hening, ketika kita hening, kita mungkin akan mendengarkan jawaban dari Tuhan ya. Orang kalau berdoa kan banyak ngomong, terus gimana kita tahu Tuhan jawabannya apa kalau kita tidak hening, ya kan? Ya, memang ini separation. Ada perpisahan ya. Ini hanya untuk menegaskan tadi ya. Ini perpisahan, kehilangan ya. Tapi mungkin perpisahan ini sebenarnya baik buat kamu. Kalau aku melihat ini baik karena hubungan ini hubungan yang tidak sehat teman-teman ya. Yang tadi mungkin dia menipu kamu secara materi, secara finansial, secara mental, emosional juga kamu menjadi terganggu ya. Justru dengan lepasnya dia dari kehidupan kamu, ya udah, kalau orang seperti udah membayar hutang berarti udah lunas kan. Jadi sebenarnya kamu harusnya bersyukur sudah dilepaskan dari orang ini ya. Tapi timeline untuk Leo akan berbeda-beda ya. Ada yang masih dalam kondisi ini, ada yang sudah lewat ya, ada yang sudah lewat, ada yang masih dalam situasi ini, atau ini akan terjadi di future, di masa depanmu. Jadi bersiap-siap kalau memang ini akan terjadi, atau ada indikasi ada orang yang gak beres mendekati kamu ya. Kamu harus melihat tadi ada the hangman ya, mana tadi, awakening ya, the hangman yang mengatakan tadi, lihatlah dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau memang ada orang yang mendekati kamu, kamu harus lihat dia dari berbagai sisi. Jangan sampai tertipu, karena mungkin dia punya maksud tersembunyi ya, maksud yang lain, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi teliti dan lihat dari berbagai sudut ya, berbagai sisi. Jangan dilihat cuman gantengnya atau apa yang kelihatan keren aja dari luar ya. Make the effort, usaha ya. Kalau mau dapat cinta itu memang mesti melakukan usaha ya. Bagaimana agar cinta yang datang ke kamu adalah cinta yang baik? Bagaimana supaya kamu mendapat cinta yang baik? Ini kenapa kamu harus membayar hutang karma dulu, harus kehilangan dulu ya. Ini juga supaya apa? Kalau udah dibayar lunas, nanti berkat yang akan datang ya, berkat dan anugerah yang akan datang ke hidup kita. Jadi ya, untuk kita mau dapat berkat ya, maka kita harus dibersihkan lebih dahulu dari hal-hal yang tidak bermanfaat hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita ya. Itu kenapa pembersihan itu kadang-kadang sakit sekali, karena dicabut
mungkin kamu harus kehilangan besar. Tapi itu sebenarnya adalah cara semesta untuk membuat kamu lebih layak mendapatkan berkat dan anugerah. Oke, Leo, semoga menjadi renunganmu dan bermanfaat. Kalau ini memang resonate, please like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah mendukung channel aku. Sampai jumpa lagi di video yang mendatang. Bye bye.